Resmi tersangka, Immanuel Ebenezer nangis pakai rompi orange KPK. Pak. Ayo. Oke. Apa mau disampaikan Bang Noel? Woi, saya ingin sekali pertama saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap rakyat Indonesia. Dan saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan sangat mendukung sekali apa yang menjadi kebijakan KPK. Bang Noel merasa dijebak, Bang. Yang mati, Bang. Bang merasa dijebak nggak, Bang? Bang Noel merasa dijebak nggak? Ya, enggak. Terima kasih kawan-kawan. Setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle gak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break. Kan mesti begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal? Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radikal, radical break. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa Saudara Immanuel Ebenezer yang pada sore hari ini tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan, untuk sekali lagi benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras di dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, FRZ, HS, SKP, SUP, PEM, dan MM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung. Banyak orang mengkaitkan ini dengan posisi Noel itu sebagai relawannya dari Jokowi, gitu ya. Artinya sebenarnya ya seperti Jokowi, seperti itulah para relawannya. Tentu saja sangat disayangkan ada orang seperti Noel itu ternyata juga tidak lebih seperti para relawan lainnya yang berbaris di belakang Jokowi untuk sekedar untuk mendapatkan nikmatan dari kekuasaan. Bukan, ini sebenarnya remah-remah dari kekuasaan.
Ya, Bung Herzo, sangat logis memang pikiran itu. Bila akhirnya orang membuat penalaran bahwa kalau aparat, kalau mereka relawan-relawan Jokowi ternyata rakus kekuasaan sekaligus rakus uang, itu artinya bosnya juga rakus. Kan jalan pikirannya sempurna. Penalaran mak-mak, penalaran BEM, penalaran jurnalis. Jadi satu penalaran, satu reasoning yang menunjukkan bahwa rezim sebelum Presiden Prabowo ini adalah rezim yang betul-betul korup. Bukan sekedar dugaan-dugaan sinisme, tapi makin lama makin terbukti. Dan ini juga akhirnya membebani psikologi Pak Jokowi. Kan orang akan sasar lagi Pak Jokowi yang udah secara psikologis tertekan hari-hari ini karena kasus ijazah palsu, ditambah lagi dengan berita semacam ini, makin tudingan itu datang cepat-cepat ke Solo bahwa ternyata rejim Jokowi itu memang memelihara mereka yang dari awal punya corruptive mind, punya pikiran yang koruptif, yang sekarang secara material diperlihatkan puluhan mobil mewah, ratusan miliar, segala macam itu, dan dalam sistem yang memang direncanakan kan. Ya kasihan sebenarnya kalau melihat Noel seperti sekarang ketika dia sudah pakai rompi orange dan kemudian nangis-nangis itu, ya saya terus terang jadi teringat dengan ucapan-ucapan dia ketika dulu dia ngejek-ngejekin Pak Hasto gitu. Oh, itu kan. Pak Hasto ketika ditahan itu kan diejek-ejekin sama Noel gitu. Tapi sekarang ketika dia ditahan ternyata dia nangis gitu. Padahal dulu Pak Hasto ketika ditahan sama KPK ya biasa aja langsung gini, wow, merdeka gitu. Tapi Noel dan ya di sisi lain saya paham kenapa Noel kemudian bisa semelo itu, sesedih itu gitu, karena ya memang karirnya sudah selesai di Gerindra, dia juga nggak akan dipakai dan dia juga nggak akan bisa kembali untuk menjadi wakil menteri gitu. Dan setelah ini juga udah nggak ada relawan-relawanan lagi, setidaknya di era Pak Prabowo. Dan kalau nanti pun ada tokoh baru lagi yang kemudian butuh kelompok relawan lagi dan sebagainya, itu Noel tidak akan masuk radar. Itu praktis dia nggak akan bisa dan otomatis tersingkir gitu, karena ya sudah napi gitu. Ya sekarang masih tersangka sih. Tapi kan biasanya kalau sudah di OTT seperti ini, sudah pakai rompi orange, ya nggak ada cara lagi untuk kemudian keluar. Itu pasti sudah nanti akan tersangka, ditahan dan divonis hukuman penjara, dan itu akan membuat Noel jadi selesai gitu. Dan ya, ternyata ketika diborgol oleh KPK, nangis. Ya, si Immanuel Ebenezer ini ketika ditahan KPK nangis. Kok tidak seperti saat Garang begitu ketika sidak di perusahaan-perusahaan besar begitu kan, ya? Iya, bilang aja bang, hukum mati kembali bang. Siap. Sudah, gimana? Palanya ya. Main pertama kan ya? Masuk panas banget. Berjamaah. Mampus kok Noel anjing. Tahan Noel aja. Nangis loh. Dia nangis. Kalau pas sidak di perusahaan-perusahaan besar, luar biasa. Saya ini negara, Pak. Saya ini negara. Demi keselamatan para buruh. Demi keselamatan ini, demi keselamatan itu. Nah, tapi pas diborgol oleh KPK, nangis mereka. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker Immanuel Ebenezer resmi jadi tersangka. Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025 sore. Immanuel Ebenezer digiring KPK pada konferensi pers menggunakan rompi orange khas tersangka KPK. Pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam konferensi pers.
KPK menghadirkan para tersangka ke hadapan pers. Immanuel atau Noel, menangis saat digiring KPK ke ruang konferensi pers. Immanuel juga disambut sorakan media yang sudah sejak lama menunggu. Ditangkap tanggal 20 Agustus, dilantik tanggal 21 Oktober, lahir tanggal 22 Juli. Karir perjalanan politik Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer berhenti dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT) KPK. KPK menangkapnya dalam rangkaian OTT, Rabu tanggal 20 Agustus tahun 2025. Padahal, dia baru dilantik selama 10 bulan, tanggal 21 Oktober tahun 2024 lalu. Pria kelahiran tanggal 22 Juli tahun 1975 ini pun harus berurusan dengan lembaga anti rasuah ini dengan dugaan pemerasan. KPK pun menyita sekitar 22 kendaraan bermotor dan mobil. Semua berjejer di showroom KPK hari ini, tanggal 21 Agustus tahun 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjaring Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan OTT, Rabu malam tanggal 20 Agustus tahun 2025. Selain Immanuel Ebenezer, KPK juga menggulung sekitar 20 orang dalam operasi